Halo, perkenalkan saya Graciano Emanuel dari jurusan Ilmu Kelautan 2019 Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode ekstraksi ramah lingkungan, yaitu supercritical fluid extraction. Ekstraksi fluida superkritis adalah suatu proses ekstraksi yang menggunakan fluida superkritis sebagai pelarutnya. Teknologi ekstraksi ini memanfaatkan kekuatan pelarut dan sifat fisik dari komponen murni, serta campuran pada temperatur dan tekanan kritis dalam kesetimbangan fase. Prinsip metode ini adalah proses pemisahan komponen di atas tekanan kritis dan temperatur kritis suatu fluida pelarut. Properti psikokimia dari fluida pada keadaan superkritis berada di antara tipe gas dan cair. Titik kritis terletak pada akhir kurva penguapan, di mana fasa cair dan gas bergabung untuk membentuk fasa fluida homogen yang tunggal. Daerah superkritis terletak pada bagian luar titik ini. Keuntungan daripada metode ekstraksi ini adalah yang pertama, koefisien difusi tinggi dan viskositasnya rendah serta tidak beracun. Yang kedua adalah recovery solvent cepat dengan minimal residu dalam produk. Yang ketiga adalah tidak menghasilkan kebakaran. Yang keempat, secara komersial mudah didapat dalam kemurnian tinggi. Yang kelima, kompatibel dengan kondisi lingkungan karena tidak menghasilkan limbah. Berikutnya ada aplikasi supercritical fluid extraction pada minyak atsiri. Yang pertama adalah tahap pengeringan. Tahap pengeringan terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah freeze drying. Yang kedua adalah di oven pada temperatur 45 derajat Celcius hingga didapatkan berat yang konstan. Yang kedua adalah proses penyimpanan. Proses penyimpanan setelah sampel telah kering dari oven, kemudian digiling, lalu disimpan di dalam refrigerator atau dalam inkubator. Tahap yang ketiga adalah karbon dioksida. Karbon dioksida pada ekstraksi ini digunakan sebagai pelarut. Karbon dioksida yang cair dari tangki penyimpanan akan bergerak melewati bak pendingin yang mempunyai suhu 263 derajat Kelvin, lalu dipompa oleh dua pompa plug. Tahap berikutnya, karbon dioksida dipanaskan dengan heat exchanger turbular hingga mencapai temperatur proses ekstraksi. Tekanan diatur dengan regulator tekanan. Ekstraktor yang berisi bahan baku secara termostatik dikontrol dengan tap pemanas elektrik. Kemudian temperatur dalam ekstraktor dikontrol dengan kontrol digital. Kemudian tekanan keluar ekstraktor diukur dengan tekanan gauge. Setelah meninggalkan ekstraktor, aliran karbon dioksida yang mengandung ekstrak mengalir melalui percabangan katup jarum. Tekanan aliran dalam perjalanannya berkurang dalam 3 tingkatan menjadi tekanan atmosfer, dan kemudian ekstrak minyak terkumpul dalam kolektor. Lalu, air dan komponen yang mudah menguap tersimpan dalam kolektor nomor 2. Tahap yang terakhir adalah analisa. Fraksi yang telah terekstraksi kemudian dianalisa dengan alat GCMS atau gas kromatografi and mass spectroscopy. Persentase komposisi yang dihasilkan berupa minyak volatif dan wax, terukur dari area puncak gas kromatografi tanpa menggunakan faktor koreksi apapun. Identifikasi komponen didasarkan pada perbandingan waktu retensi dan spektra massa antara komponen dengan komponen murni. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.